Halo, saya Arima. Halo, saya Hafiz. Saya Desti. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi tentang intelijensi. Jangan lupa tonton sampai akhir. Intelijensi atau kecerdasan adalah kemampuan mental yang kompleks untuk berpikir rasional, memahami, mengatasi masalah, berkomunikasi, belajar, dan beradaptasi dengan lingkungan. Intelijensi tidak dapat diamati secara langsung, namun disimpulkan dari tindakan nyata yang merupakan perwujudan dari berpikir rasional. Teori-teori intelijensi. Ada teori intelijensi fluid dan crystallization. Teori ini menyatakan bahwa cenderungnya menurun dengan usia, sementara itu dapat terus berkembang sepanjang hidup. Ada juga teori kecerdasan majemukkan. Teori ini menunjukkan bahwa intelijensi bukan entitas tunggal, melainkan kecerdasan yang relatif dan independen. Yang terakhir ada teori intelijensi emosional. Teori ini berfokus pada untuk kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri sendiri dan emosi orang lain. Selanjutnya, pengukuran inteligensi. Pengukuran inteligensi menjadi salah satu aspek paling kontroversial dan berpengaruh dalam psikologis manusia. Nah, berikut ini saya akan menyebutkan dan menjelaskan beberapa macam-macam tes pengukuran inteligensi. Yang pertama, ada tes IQ. Tes IQ adalah suatu metode untuk mengukur kemampuan intelektual seseorang, termasuk daya pikir seseorang, penalaran logis, dan kemampuan untuk memecahkan masalah. Nah, tes ini biasanya dilakukan dengan mengerjakan serangkaian soal atau tugas yang sudah dirancang untuk mengetahui kemampuan kognitif seseorang. Yang kedua, ada tes kecerdasan majemuk. Berdasarkan dari teori Howard Gardner, berbagai jenis tes telah dikembangkan untuk mengukur kemampuan dan kecerdasan manusia. Nah, contohnya adalah Multiple Intelligence Developmental Assessment Scales yang dikembangkan oleh Scales tahun 1996. Nah, namun tes ini memiliki kelebihan dan juga keterbatasan. Nah, berikut ini adalah kelebihannya. Tes ini bertujuan untuk mengukur kemampuan individu dalam mengenali, memahami, dan mengelola emosi. Nah, tes ini juga terdapat kelebihan dan keterbatasannya. Nah, salah satu kelebihannya yaitu dapat mengidentifikasi apa yang tidak terdeteksi oleh tes IQ tradisional. Nah, kekurangannya itu validitas masih diperdebatkan. Nah, selanjutnya ada tes kecerdasan emosional. Nah, salah satu kelebihan dari tes ini adalah mengukur aspek penting dari fungsi adaptif yang tidak tercangkup oleh tes kognitif tradisional. Nah, dan juga ada keterbatasannya, yaitu hubungan dengan kehidupan nyata masih diteliti. Intelijensi adalah hasil interaksi yang kompleks antara faktor lingkungan dan juga faktor genetik. Oleh karena itu, penting sekali untuk kita mengetahui apa saja yang dapat mempengaruhi faktor-faktor intelijensi. Ayo kita simak. Yang pertama adalah faktor genetik. Penelitian genetika perilaku terutama studi pendekatan pembelajaran adopsi telah menunjukkan bahwa komponen heritabilitas intelijensi adalah hasil yang signifikan. Heritabilitas intelijensi meningkat dari sekitar 20% pada masa bayi, 40% pada masa anak-anak, dan juga 60% atau lebih pada masa dewasa. Namun, perlu dicatat ya bahwa faktor genetik bukan berarti intelijensi adalah tetap ataupun tidak dapat diubah. Yang kedua adalah faktor prenatal. Nutrisi ibu selama kehamilan dapat mempengaruhi perkembangan otak janin. Kekurangan nutrisi seperti asam folat dapat menyebabkan cacat lahir yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Kualitas interaksi dengan orang tua, guru, dan juga teman sebaya dapat mempengaruhi perkembangan kognitif. Oleh karena itu teman-teman, pandailah dalam memilah dan juga memilih. Dadah! Oke teman-teman, itu saja yang dapat kelompok 3 paparkan mengenai materi intelijensi yang mencakup definisi intelijensi, Teori-teori intelijensi, pengukuran intelijensi. dan juga faktor-faktor yang dapat mempengaruhi intelijensi. See you. Oke, singkat saja. Terima kasih sudah menonton. Dadah.